Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini apa yang sedang kalian lakukan? Apakah tadi kalian sudah bermain bersama dengan teman-teman kalian? Atau kakak-kakak yang ada di rumah nih, apakah kalian sudah meluangkan waktu untuk bermain bersama adik kalian? Ingat loh teman-teman, ya meskipun kita sibuk ya di rumah, sibuk mengerjakan PR, tapi kita juga harus menyempatkan diri kita untuk bermain bersama dengan adik kita, begitu pula dengan orang tua. Ya, meskipun kita sibuk bekerja atau sibuk memasak di dapur, tapi kita juga harus menyiapkan waktu untuk bermain bersama dengan anak kita, terutama anak kita yang masih kecil-kecil. Contohnya dengan menyediakan mainan seperti ini. Mainan yang lucu berwarna pink untuk perempuan dan warna biru untuk laki-laki. Atau yang perempuan mungkin suka kedua-duanya, biru dan merah muda. Mungkin adik-adik kalian di rumah atau anak-anak kalian di rumah juga suka kedua-duanya. Lucu kan boneka ini? Ini sudah lama loh teman-teman, tapi kalau kita berusaha untuk mencari kembali mainan-mainan kita di rumah, mengumpulkan kembali mainan-mainan kita di rumah, itu akan membuat rumah kita menjadi ceria. Anak-anak kita juga bebas dari gadget. Nah, kakak-kakak yang di rumah yang sedang mengerjakan PR atau tugas dari sekolah bisa menjelaskan hal itu kepada adik-adik kalian. Nih, aku membuka HP untuk melihat tugas yang dikirim oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kita harus menjelaskannya dengan spesifik kepada adik-adik kita agar mereka lebih paham. Begitu pula dengan orang tua di rumah. Kalau misalnya kita bisa menggunakan handphone tanpa harus terlihat oleh anak kita, maka lakukanlah, karena itu akan lebih memudahkan kita untuk mengontrol dan mengajak mereka bermain dengan boneka-boneka mereka. Dan mereka akhirnya tidak tergantung oleh gadget-gadget mereka. Bagaimana anak-anak kita bisa terlepas, tidak tergantung dengan yang namanya gadget, kalau kita sendiri tidak memberikan contoh kepada mereka. Nah, untuk orang tua di rumah, kurangilah sedikit penggunaan gadget Anda. Kalau misalnya urusan pekerjaan, maka jangan mengerjakan pekerjaan tugas dari kantor di depan anak-anak kita, karena otomatis dia akan melihat kita menggunakan handphone dalam bekerja. Mereka pun tertarik untuk menggunakan handphone tersebut juga. Mereka akan merengek-rengek kepada kalian untuk meminta handphone tersebut. Apalagi kalau mereka menemukan hal-hal yang menarik di dalamnya, seperti game dan lain sebagainya.
Nah, begitu ya untuk orang tua dan kakak yang ada di rumah. Selain itu, dengan meluangkan waktu untuk si kecil dan mengatur penggunaan gadget kita, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, itu bisa membuat pikiran kita lebih luas, ya, lebih luas, waktu kita lebih banyak bersama dengan mereka. Kita juga memiliki waktu untuk pribadi, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan gadget melulu, iya kan? Baik teman-teman sekalian. Oke, terkait dengan gadget kita, tidak ada larangan untuk menggunakan gadget, ya, selama penggunaannya itu dilakukan dalam hal-hal yang bermanfaat dan ada aturan-aturan waktu kapan kita menggunakan gadget kita. Jangan kita menggunakan gadget di hadapan anak-anak kita secara langsung, karena itu akan menjadi contoh bagi mereka. Berikanlah contoh kepada mereka bahwa kita juga bisa bermain, kita juga bisa menonton TV, kita juga bisa memasak, dan lain-lain sebagainya. Lakukanlah aktivitas-aktivitas di rumah kita dengan lancar tanpa diganggu oleh gadget kita. Kalau tidak ada yang penting, misalnya kita hanya scrolling, melihat iklannya atau acara pernikahannya Syifa dan El-Rumi, Syifa Haju, ya. Kalau hanya untuk itu, teman-teman atau orang tua di rumah, sebaiknya kita simpan HP kita dulu, ya. Sebaiknya kita tidak membuka handphone kita, sebaiknya kita menghentikan scrolling handphone kita, karena hal-hal yang seperti itu tidak terlalu urgen bagi kehidupan kita. Yang lebih urgen itu adalah anak kita, pekerjaan kita, tugas-tugas sekolah kita. Nah, di malam ini saya akan membahas tentang sebuah ayat. Silahkan Anda di rumah buka Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an surah Al-Hujurat, surah ke-49. Surah ke-49 ayat 11. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu tadi artinya ya teman-teman. Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 11. Di sini ya sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, melarang kita untuk saling menghina, saling mengejek atas kekurangan yang dimiliki oleh teman-teman kita atau saudara-saudari kita. Pernahkah teman-teman melihat ya, ada misalnya teman kita yang dulunya adalah pemegang peringkat pertama setiap tahunnya, tetapi di suatu waktu ia mundur, nilainya tidak sebaik dulu, sehingga ranking atau peringkat yang dimilikinya itu pun menurun, digantikan oleh temannya yang lain. Ya. Atau misalnya para orang tua, para pebisnis, para pekerja pernah melihat teman atau rekan bisnisnya atau teman rekan kerjanya yang dulunya sukses, bisnisnya mendapatkan untung yang besar, bisnisnya selalu lancar, tetapi di suatu waktu ia mengalami kebangkrutan. Apa yang kita biasa lihat di tengah-tengah masyarakat ketika ada seseorang yang memiliki perubahan dari hidup yang enak, dari hidup yang indah menjadi tidak indah, menjadi tidak kaya, dari yang dulunya kaya menjadi miskin, menjadi tidak punya apa-apa, tidak seperti dulu lagi kekayaannya. Nah, mereka pasti mendapatkan ejekan, cemoohan, pasti mendapatkan cibiran atau perlakuan yang sudah berbeda dengan yang dulu sebelum ia jatuh miskin. Nah, teman-teman sekalian, dari ayat ini mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, atau justru kita yang malah
diejek atau dihina karena mungkin dulunya kita memiliki nama yang baik, nama yang tinggi, pekerjaan yang baik, gelar yang baik, gelar yang tinggi, ya, peringkatnya bagus, nilainya selalu bagus. Nah, di titik ini banyak orang yang mungkin stres, ya, merasa tidak dihargai, merasa dunia itu kejam, merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan dia, merasa bahwa dirinya ini tidak berguna, merasa dirinya ini hina, merasa dirinya ini tidak bisa diandalkan lagi. Iya, teman-teman sekalian, boleh jadi dari kemunduran tersebut, dari kehancuran tersebut, dari keruntuhan bisnis kita tersebut, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan hikmah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ingin kita belajar bahwa itu semuanya bisa lepas dari kita, bahwa dunia itu tidak kekal, bahwa dunia itu pasti akan meninggalkan kita. Maka teman-teman sekalian, mari kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali mengaca diri kita masing-masing, bahwa sebenarnya kita itu lemah, bahwa sebenarnya kita itu tidak lebih baik daripada orang lain, bahwa kita sebenarnya yang dulu mungkin kita selalu bangga-banggakan, citra yang selalu kita pelihara, itu tidak ada lagi. Yang ada hanya keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita. Teman-teman sekalian, itu justru lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai orang-orang yang menangis di dalam sholatnya, orang-orang yang lebih dekat kepada Allah di dalam ibadah-ibadahnya, lebih khusyuk di dalam sholatnya, lebih hadir di dalam sholatnya, dibandingkan dengan orang yang sekedar mengerjakan sholat, sekedar gerakan saja, hanya sebatas di lisan saja, tapi tidak sampai di dalam hati-hati mereka. Teman-teman sekalian, di saat kita terpuruk, disitulah kita sebenarnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita sangat dicintai dan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang mungkin dulunya kita lupa dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sangat kaya dan sangat bergelimang harta. Tetapi saat kita miskin, tidak punya apa-apa, kita menjadi sangat melihat kebesaran Allah. Kita menjadikan Allah itu maha kaya, maha besar, maha kuasa, maha dekat dengan kita ketika orang-orang yang dulu mencintai kita menjauh dari kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersisa di dalam hati kita. Hidup kita hanya dihiasi dengan zikir kepadanya. Lisan kita senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan pikiran kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad kita tutup aurat kita karena kita yakin bahwa jasad ini pun akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa jasad ini pun harus kita jadikan sebagai ladang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi mengumbar-umbar perhiasan yang mewah,
cukup dengan pakaian yang sederhana, tetapi hati kita begitu tenang, begitu dekat dengan penciptanya. Teman-teman sekalian, wahai orang-orang yang kaya, namun justru hari ini mengalami kemunduran, kebangkrutan, bisnisnya dulunya lancar lalu mengalami kebangkrutan, teman-teman yang ada di sekolah ataupun di kampus yang dulunya nilainya itu baik, nilainya itu tinggi, tetapi tiba-tiba anjlok nilainya. Ya, mari kita menghamparkan sajadah kita. Mari kita berwudu dengan baik, dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita tersebut. Tidak ada lagi yang bisa kita berikan kecuali air wudu, kecuali apa yang tersisa di badan kita ini. Apa yang tersisa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, itulah yang kemudian menjadikan kita bersyukur tanpa harus dibuat-buat, karena apa yang kita miliki sekarang itu sangat berharga bagi kita, karena kita sudah tidak memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah. Baik teman-teman sekalian, mari kita saling mengintrospeksi diri. Boleh jadi yang mengolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang diolok-olok. Yang suka membuli, mari jaga lisan kita agar kita tidak hanya melihat kesalahan, kekurangan orang lain. Lihatlah kekurangan diri Anda. Lihatlah kekurangan diri Anda sendiri. Betapa banyak kekurangan kalian, tetapi kekurangan orang lain jauh lebih besar di mata kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian teman-teman sekalian untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk teman-teman yang mendengarkannya. Silahkan berikan komentar, like, dan subscribe, dan juga kita share kepada teman-teman kita yang sedang berada di fase kemunduran dalam hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.